Shalom, bon dia baita hutu. Bersyukur kepada Tuhan kita masih dapat kesempatan merenungkan satu bagian firman Tuhan. Mazmur 31 ayat yang ke-24 dan 25. Kasihilah Tuhan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan, tetapi orang-orang yang berbuat congkak diganjarnya dengan tidak tanggung-tanggung. Kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Ya, saudara, Mazmur 31 ini nyanyian Daud, Mazmur Daud itu yang secara keseluruhan menggambarkan tentang rasa aman di dalam Tuhan, di dalam perlindungan Tuhan. Jadi Daud itu dalam masa-masa dia dikejar untuk mau dibunuh oleh Saul, menghadapi musuh-musuh orang Filistin dan berbagai hal yang dihadapinya, Daud tetap mengarahkan pandangannya kepada Tuhan. Dan di akhir dari Mazmur ini memang di dalam ayat 25 itu berkata, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Saudara, orang yang berharap kepada Tuhan itu dalam perjalanan hidupnya tentu dia akan meletakkan seluruh harapannya kepada Tuhan daripada hal-hal yang ada dia lihat setiap hari. Apakah itu manusia, peristiwa, situasi, pekerjaan, bisa saja ya. Tapi di sini berharap kepada Tuhan berarti yang lebih utama adalah Tuhan daripada yang lainnya. Memang dalam sepanjang Mazmur itu kalau kita telusuri, Daud mulai dengan pengakuannya bahwa tempat perlindungannya yang kokoh itu adalah Tuhan. Dia bisa berlindung dengan aman dan tidak takut untuk dipermalukan atau diganggu oleh hal-hal, walaupun itu semua ada di hadapan dia. Kemudian dia juga bisa tetap bersandar kepada Tuhan di dalam situasi-situasi yang sulit. Bahkan dia selalu berharap belas kasihan daripada Tuhan. Saudara tahu bahwa Daud juga pernah gagal. Tapi dalam kegagalan itu Daud mohon belas kasihan Tuhan, pengampunan daripada Tuhan. Dan Tuhan juga memberikan kepada dia bagaimana dia harus menyelesaikan masalah dosanya yang dia lakukan. Walaupun dia harus juga menerima akibat dari dosanya, ya. Jadi ada belas kasihan. Rasa aman pun juga itu ditambah dengan dia melihat kebaikan Tuhan itu yang begitu besar. Limpah kebaikan Tuhan, ya. Bahkan yang sungguh saya dapatkan ialah Tuhan itu menyimpan, ya. Menyimpan bagi orang yang takut akan Tuhan itu kebaikannya. Dan Daud menulis itu, alangkah limpahnya kebaikanmu yang telah engkau simpan bagi orang yang takut akan engkau. Nah, itu luar biasa ya. Kalau kita hidup dalam takut akan Tuhan, kita tidak perlu khawatir dengan hal-hal yang ada, karena Tuhan sedang menyimpan kebaikan bagi kita yang takut akan Tuhan. Persoalannya, kenapa seringkali kita bingung? Karena memang kita tidak takut Tuhan. Kalau kita tidak takut Tuhan, ya janganlah bilang ini. Kekhawatiran, ketakutan itu bisa saja ada setiap saat. Ya, kita harus bersyukur bahwa sebenarnya Tuhan itu sangat mengasihi kita. Dan di bagian akhir ini, saya ingin menggarisbawahi ketika Daud berkata, kasihilah dalam firman Tuhan, kasihilah Tuhan dengan hai semua orang yang dikasihinya. Tuhan menjaga orang-orang yang setiawan. Jadi rasa aman dalam perlindungan Tuhan, mengalami belas kasihan Tuhan, kebaikan Tuhan, selalu mengarahkan kita untuk berkomitmen mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Ya, kita mengingat karya Tuhan yang luar biasa di dalam Yesus Kristus yang sudah diutus untuk rela mati, mengorbankan dirinya, darahnya untuk menyelamatkan kita. Kasih itulah yang mendorong kita
Pertama, mengasihi Tuhan dengan segenap hati, segenap jiwa, akal budi, kekuatan, seluruh totalitas kita mengasihi Tuhan. Karena Tuhan sudah lebih dahulu mengasihi kita. Dan kita bersyukur Tuhan menjaga orang-orang yang setia. Kasih yang kita berikan kepada Tuhan harusnya terus dengan kesetiaan kita sampai akhir hidup kita. Setia kepada Tuhan. Kita tidak beralih kepada yang lain, tidak percaya kepada hal-hal lain, hanya kepada Tuhan. Dan yang terakhir, kuatkan dan teguhkan hatimu, hai semua yang berharap kepada Tuhan. Saudara, hal ini mengingatkan saya kepada firman Tuhan kepada Yosua ketika dia akan memimpin bangsa Israel. Di Yosua pasal 1, kuatkanlah dan teguhkan hatimu. Pertama, karena Yosua yang memimpin bangsa Israel. Penting sekali seorang pemimpin itu kuat dan setia. Dan itu juga buat kita semua. Apapun tugas tanggung jawab kita harus kuat dan setia. Kemudian yang kedua, kuatlah dan setia. Kuatkan dan teguhkan hatimu dalam hal bertindak. Dan bertindak itu harus berdasarkan firman Tuhan. Siang dan malam merenungkan supaya kita hati-hati dalam melangkah. Jadikan firman Tuhan sebagai pelita bagi hidup kita. Dan yang ketiga dikatakan kepada Yosua itu, kuatkan dan teguhkan hatimu, jangan kecut, tawar hati. Ketahuilah Tuhan menyertai. Penyertaan Tuhan itulah yang membuat kita semakin teguh dalam panggilan hidup kita. Ya, saudara, biarlah melalui Mazmur ini, di dalam rasa aman kita kepada Tuhan, kita terus menaruh harapan kita kepada Tuhan, mengasihi Tuhan, percaya bahwa Tuhan menyertai kita, dan kita menjadi kuat dan teguh hati kita dalam menjalani hidup ini. Tuhan Yesus memberkati, selamat beraktivitas, dan biarlah hidup kita memuliakan Tuhan. Amin.